warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba satu kali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya Nana, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya Nana. Ya Bu. Coba ketua kelas siapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya Nana. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya Nana. Baik Bu. Yang pertama Ajeng Armelita. Hadirah. Yang kedua Aziza Yuna. Hadirah. Yang ketiga Prisilia Tania. Hadirah. Yang selanjutnya Siva Rahma Yulianti. Hadirah. Ya, alhamdulillah ya anak-anak berangkat semua. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hari akhir. Sudah paham semua belum apa itu hari akhir? Sudah. Alhamdulillah ya Nana. Kalau sudah, coba Ibu tanya tentang hari akhir. Ciri-ciri kiamat kubro. Ada yang kalau sudah paham berarti tahu jawabannya apa? Hancurnya Ka'bah. Ya, terus Matahari terbit dari barat. ya, terus Munculnya hewan yang dapat berbicara. ya, berarti sudah paham semua ya Nana. Sudah. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Qada dan Qadar. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian yang pertama kalian itu mampu yang pertama meyakini adanya qada dan Qadar. Kemudian yang kedua yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan Qadar. Ya. Kemudian yang ketiga memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan selanjutnya yaitu menunjukkan contoh yang contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi rukun iman. Di sini ada yang tahu qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Keenam. Ya, bagus ya. Rukun iman yang keenam. Coba ulang dari awal. Rukun iman yang pertama apa? Anak-anak? Iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. terus yang ketiga, Iman kepada kita. ya. Selanjutnya yang keempat apa, Nana? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, yang kelima, Iman kepada hari akhir. dan yang terakhir, Iman kepada qada dan qadar. ya, iman kepada qada dan qadar. Ya, di sini ada perhatikan ke depan ya, Nana. Ada mind map tentang iman kepada qada dan qadar. Di sini kita akan belajar tentang yang pertama, makna dari iman kepada Qada dan qadar. ya. Kedua kita akan belajar tentang macam-macam takdir, dan yang ketiga kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama di sini. Yang pertama ada makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar ya anak-anak. Sebelum memasuki makna iman kepada qada dan qadar, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu arti qada? Ada yang tahu belum?
Kodok artinya keputusan. Ya, yang lain coba. Yang Kode lain? secara istilah berarti putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara sejak zaman azali. Ya, bagus ya. Kodo yaitu secara bahasa, kodo berarti keputusan. Sedangkan secara istilah yaitu apa tadi? Putusan Allah Keputusan Allah tentang suatu perkara yang ada sejak sejak zaman zaman azali. azali. Di sini ada yang tahu zaman azali itu zaman apa? Sebelum adanya alam ini. Iya, pintar. Sebelum adanya alam ini, di mana itu dunia belum ada ya anak-anak. Kemudian pengertian kodar. Maaf, pengertian kodar. Ada yang tahu? Tunjuk tangan coba. Ya, Aziza. Qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ya, benar ya Nana, yaitu qadar secara bahasa yaitu ketentuan atau ukuran, yaitu secara istilah sendiri qadar ya Nana. Qadar berarti Ketentuan dan ketetapan Allah. apa? Ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ya, benar. Sudah paham belum? Sudah. Nah, di sini ada yang tahu contoh dari kodo? Contoh dari kodo. Kelahiran, kematian, jenis kelamin, keturunan, dan jodoh. Ya, bagus ya, Jeng. Kemudian contoh dari kodar itu sendiri. Contoh dari kodar. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Ya, bagus. Kemudian di sini makna dari iman kepada kodo dan kodar ya Nana. Iman kepada kodo dan kodar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesuatu yang telah terjadi kepada diri kita maupun makhluk lainnya itu sesuai dengan takdir ya Nana. Kemudian di sini kodo dan kodar juga bisa disebut dengan takdir. Nah, kemudian di sini takdir itu dibagi menjadi berapa, Nana? 2. Ya, pintar. Dibagi menjadi 2. Yang pertama takdir Mu'alaq. Iya, takdir mu'alaq dan takdir Mubram. Ya, bagus ya. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq di sini ada yang tahu artinya? Takdir mu'alaq. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Takdir mu'alaq itu yaitu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dirubah oleh manusia karena usahanya. Sedangkan takdir mubram adalah suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah dan pasti itu terjadi dan tidak dapat dihindari. Di sini tadi takdir mubram, ada yang tahu contohnya? Kelahiran, mubram. kematian, Terus ada yang lain? jenis kelamin, Jodoh. Ya. Jodoh. Terus kemudian takdir mu'alaq contohnya. Ada yang tahu? Contoh dari takdir mu'alaq di sini. Menjadi juara siswa. Ya, misalnya kita belajar ya Nana, belajar dengan giat. Kemudian tidak lupa berdoa juga, maka kita akan meraih juara kelas. Gitu ya Nana. Kemudian di sini ada hikmah beriman kepada hari. Hikmah beriman kepada Qadar dan qadar. Ya, hikmah beriman kepada kodo dan kodar
Yang pertama, hikmah beriman kepada kodo. Di sini ada yang tahu nggak? Apa itu beriman kepada kodo? Dengan cara apa sih kalian meyakini adanya adanya kodo dan kodar ini? Ada yang tahu tidak? Datang ke sekolah atau kegiatan Ya, Cem. lainnya tepat waktu. Ya, terus yang lain, coba. Ya, Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. ya, pintar ya, benar. Terus yang lain dengan menjadi seorang yang sopan santun, kemudian Rendah hati, bertanggung jawab dalam semua hal apapun ya Nana. Terus kemudian di sini hikmah dari qadar. Coba yang lain hikmah dari qadar. Bisa dilihat di sini udah ditulis. Diperhatiin ya di papan tulis di mind mapnya udah dibikin. Ada hikmah kode dan kodar. Yang pertama yang terakhir hikmah kodar. Ada yang tahu tidak? Hikmah dari kodar yaitu belum tahu ya. Ya, yang pertama itu senantiasa bersikap sabar dan ikhlas, yaitu menerima semua ujian dari Allah itu dengan ikhlas dan sabar. Ya, kemudian di sini rajin berdoa dan Selalu berbaik sangka kepada Allah. selalu berbaik sangka kepada Allah. berbaik sangka husnuzon ya kepada Allah. Nggak boleh Suudzon. seuzon. Ya, pintar. Kemudian di sini ada yang lainnya coba. Ada sikap optimis dan rajin atau giat ya Nana. Misalnya kalian ingin apa namanya? Ingin apa? Ingin juara kelas enggak? Di sini ada yang pengen juara kelas enggak? Saya Ya, semuanya pengen ya. Maka harus giat belajar dan berdoa. Jangan males-malesan ya kalau belajar ya Nana. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang iman kepada kode dan Qadar. Sudah paham semua apa belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya kalau sudah. Selanjutnya Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang kanan kelompok 1 dan yang kiri kelompok 2. Di sini Ibu punya apa ya Nana di sini? Hasil pembelajaran. Sini ada hasil pembelajarannya Nana. Bentar. Di sini Ibu punya puzzle pembelajarannya Nana. Di sini misalnya ada pengertian dari takdir mubram. Berarti kalian di sini cari pasangannya yang ada yang biru, ada yang kuning ya Nana. Lalu misalnya di sini Ibu akan contohkan ya Nana. Misalnya di sini ada pengertian takdir mubram. Misalnya di sini. Bentar. Takdir mubram tadi apa anak-anak? Takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Iya, takdir. Misalnya di sini ya. Kita pasang tempelkan di sini. Seperti ini ya, Nana. Nah, seperti gini ya. Di sini ada pengertian takdir mubram. Nah, ini pengertiannya ya Nana atau penjabarannya kayak gitu ya Nana. Di sini Ibu beri kalian waktu untuk berdiskusi 10 menit ya Nana. Mulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Pasang-pasangin ya. Nah, waktu kalian dimulai dari 10 menit
dari sekarang. ya Nana. Yang lain coba maju ke depan, berkelompok ya. Yang satu ke sini, satu ke sini. Kamu yang mana? Ya. Coba dipasang-pasangin ya. Sama pengertiannya benar atau tidak. Kenapa? Coba dipasang-pasangin ya. Pasang-pasangin. Belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Diteliti lagi coba. Diteliti lagi. Diteliti lagi ya. Sudah belum? Sudah. Ya, sudah. Nah, kemudian pilih salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk memasangkan ke puzzle di sini ya. Memasangkan, menempelkan sesuai dengan urutannya. Coba. Nih di sini, begini. Dipasangin. Terus ini kebalik. Ini kebalik. Yang masangnya yang benar ya. Terus ke sini. Ke belakangnya dicoplokin dulu, ada bautnya ya. Ini ke sini. Bisa enggak? Yang tadi atas mana yang ini pasangannya? Ini jatuh. Terus kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, pasangin sini. Pasangnya sini. Ya. Terus lagi sampai selesai ya Nana. Dan pasang ini. Mana? Nih. Terus terus kedua.
duduk. Coba teman yang satunya bisa maju ya untuk menjelaskan. Jelaskan. Kita koreksi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Coba yang satunya yang tadi udah di kelompok satu, maju satu untuk menjelaskan tadi hasilnya. Dibaca aja nggak apa-apa. Hikmah beriman kepada qadar antaranya senantiasa bersikap sabar, Ya. rajin berdoa dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga optimis serta disiplin. Ya. Terus bentar. Bener apa enggak anak-anak? Benar. Nah, alhamdulillah ya. Terus selanjutnya. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, betul. Terus selanjutnya. Hikmah beriman kepada qada antara lain memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, yang kedua santun, rendah hati, bertanggung jawab, dan yang ketiga datang ke sekolah atau kegiatan tepat waktu. Terus sampai terakhir dibaca coba. Pengertian takdir mu'alaq yaitu sesuatu ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat diubah sesuai usaha yang dilakukan seseorang. Terus perbedaan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu sudah pasti terjadi, sedangkan takdir mu'alaq masih dapat dirubah sesuai usaha seseorang. Terus pengertian takdir mubram, suatu ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ya, gimana teman-teman? Benar semua apa enggak? Ada yang salah enggak? Tidak. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Contoh qadar yaitu menjadi pintar, menjadi juara kelas karena giat belajar. Macam-macam takdir ada 2, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Ya. Contoh kodok, kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan jodoh. Pengertian qadar yaitu secara bahasa ketentuan atau ukuran, secara istilah ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Terus pengertian qadar secara bahasa keputusan, secara istilah putusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman azali. Ya, tadi zaman azali apa zaman apa anak-anak? Zaman sebelum adanya alam semesta. Ya, pintar. Terus lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan iman kepada qadar dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, dalam hidup ini serta diri manusia adalah menurut takdir. Ya. Coba koreksi, benar semua apa ada yang salah? Benar semua. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, itu tadi permainannya ya Nana. Sudah paham? Sudah. Tentang materi hari ini. Alhamdulillah waktunya sudah habis ya Nana. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, kalau kalian tidak mau bertanya, Ibu yang bertanya ya. Nah, Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau coba? Ajeng, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang iman kepada qadar dan qadar. Ya, terus? Hikmah beriman kepada qadar dan qadar, dan contoh qadar dan qadar. Ya, contoh kode dan Qadar. kodar. Jadi contoh dari kode dan kodarnya apa aja? Contoh kodar. Kodar. contoh qadar, jika ingin menjadi juara kelas karena rajin belajar. Ya. Terus ada yang lain, ada yang tahu, yang lain coba. Ayo, udah ya. Kemudian kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang
iman kepada hari akhir. Kita sudah mempelajari mengenai makna dari hari akhir. Qadar ya Nana. Apa tadi? Iman kepada qadar dan qadar. Makna iman kepada qadar dan qadar. Kemudian yang kedua kita belajar tentang macam-macam takdir. Ada berapa tadi macam-macam takdir anak-anak? Dua. Ya, ada dua. Kemudian yang ketiga, hikmah mempelajari qada dan Qadar. Ya, hikmah mempelajari dari mempelajari hikmah beriman kepada qada dan qadar ya Nana ya. Alhamdulillah ya Nana, sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus belajarnya ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.